Abon memulai belajar pada pendidikan formal pada tahun 1937 memasuki sekolah rakyat dan menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1944. Dari tahun 1944, beliau belajar pada orang tuanya selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 1946, pindah belajar ke Dayah FPI Mudi Masjid Raya Samalanga yang pada waktu itu dipimpin oleh Tengku Haji Hanafiah yang lebih dikenal dengan Tengku Abi. Lebih kurang selama 2 tahun. Pada tahun 1948, Abon melanjutkan pendidikannya ke salah satu dayah yang dipimpin oleh Tengku Bin yang lebih dikenal dengan nama Tengku Tanjungan di Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. Di dayah ini Abon belajar pada Tengku Idris Tanjungan sampai dengan tahun 1949. Pada tahun yang sama, beliau kembali lagi ke Dayah FPI Mudi Masjid Raya Samalanga untuk mengabdi diri sebagai guru. Setelah beliau mengabdi menjadi guru beberapa tahun, pada tahun 1951, Abon melanjutkan pendidikan ke Dayah Darussalam Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, yang dipimpin oleh almarhum Tengku Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, yang lebih dikenal dengan panggilan Abuya Mudawali. Abon belajar di Dayah Darussalam lebih kurang selama 7 tahun. Selama di Darussalam, beliau belajar dengan tekun. Pernah diceritakan oleh Tengku Muhammad Amin Tanjungan yang merupakan murid Abon yang juga belajar di Labuan Haji, bahwa pada saat mutalaah beliau membuka segala kitab yang berkenaan dengan pelajaran yang sedang beliau pelajari, sehingga kamar beliau terlihat berserakan dengan kitab. Pada tahun 1958, Abon kembali lagi ke Dayah FPI Mudi Masjid Raya Samalanga untuk mengembangkan ilmunya. Pada tahun tersebut, pimpinan Dayah Mudi Samalanga meninggal dunia, sehingga Abon diangkat menjadi pimpinan dayah tersebut. Semenjak Dayah FPI Mudi Masjid Raya Samalanga berada di bawah kepemimpinannya, banyak perubahan terjadi, terutama menyangkut tentang kurikulum pendidikan yang semula tidak terlalu fokus pada ilmu-ilmu alat seperti ilmu mantik, usul fiqh, bayang, ma'ani, dan lain-lain. Keahlian Abon yang sangat menonjol adalah dalam bidang ilmu mantik, sehingga Abon digelar dengan Al-Mantiki. Bahkan kepiawaian Abon dalam penguasaan ilmu agama diakui oleh Syekh Arsyad Lubis. Pernah Abuya Jamaluddin Wali menceritakan, pada suatu hari Syekh Arsyad Lubis dari Medan menemui Abon. Beliau sangat kagum mendengar uraian kitab yang disampaikan oleh Abon. Syekh Arsyad Lubis bertanya kepada Abon, apakah sudah habiskah ilmu yang dimiliki oleh Syekh Mudawali diajarkan kepada Abon? Abon menjawab bahwa ilmu Abon belumlah 10% pun dari ilmu yang dimiliki oleh Syekh Mudawali. Abon sangat disiplin dan memiliki semangat luar biasa dalam mengajar, sehingga dalam keadaan beliau sakit pun beliau tetap antusias mengajar. Maka tidak heran jika dalam nasihatnya beliau selalu mengamanatkan kepada murid-muridnya untuk selalu belajar mengajar atau semebut. Dalam pengajarannya, Abon sangat membenci paham Wahabiyah, sehingga beliau tidak pernah bosan dalam mengurai kesesatan paham tersebut. Bahkan hampir setiap hari Abon menyinggung tentang kesesatan paham tersebut. Kemajuan dayah pada masa kepemimpinan Abon meningkat pesat. Jumlah santri dari jumlah ratusan menjadi ribuan. Bangunan fisik dayah pun juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang terus maju. Selain dari aktivitas Abon di dayah, Abon juga membuka pengajian mingguan di Jenib yang dikenal dengan Balai Hameh. Di samping aktivitas dakwah melalui majelis pengajian, Abon juga ikut dalam pembangunan fisik, seperti membangun jalan menuju perkebunan di desa Geliwendung Samalanga dan menggarap sawah yang telah terlantar bertahun-tahun. Bersama-sama dengan murid-muridnya serta dibantu oleh masyarakat sekitar, Abon menata kembali perkebunan dan persawahan terlantar. Semua beliau lakukan demi hidupnya perekonomian masyarakat. Dalam dunia perpolitikan, Abon pernah memberi dukungan kepada partai Perti. Abon memilih partai tersebut karena partai ini berlatar belakang paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dari semua aktivitas Abon, tidak ada yang lebih utama bagi beliau selain mengajar. Alokasi waktu untuk kegiatan ekonomi atau politik diatur dalam schedule yang tidak mengganggu jadwal mengajar. Kristalisasi dari sikap inilah yang mendasari beliau untuk selalu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu mengutamakan belajar mengajar atau bersemebut dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun sepulang dari dayah nantinya.
walau hanya bermodal sebuah balai di depan rumah dan hanya mampu mengajarkan cara membaca Al-Quran saja. Pesan tersebut telah menjadi doktrin yang menjiwai pemikiran murid-murid beliau. Kiranya inilah misi utama beliau yang sekarang telah nyata hasilnya. Terbukti dari banyak dayah dan balai pengajian di sebagian besar wilayah Aceh merupakan lembaga yang dipimpin oleh alumni dayah FPI Mudi Mesir Raya Samalanga. Dari seluruh murid Syekh Abu Yang Mudawali Al-Khalidi, Abul Abdul Aziz merupakan ulama yang paling banyak melahirkan penerus. Beliau berhasil mendidik kader ulama melebihi dari murid-murid Abuya yang lain. Selain pesan untuk selalu bersemerbet dalam hal mencari nafkah, Abul juga selalu menekankan murid-murid beliau supaya bekerja dan memiliki usaha. Jangan hanya berpangku tangan mengharap bantuan dan sedekah orang lain, yang Abul istilahkan dengan kata beliau, "Tubelam are." Selain itu, Abul juga memiliki firasat yang tajam dan kuat. Ini merupakan salah satu karamah beliau. Beberapa perkataan beliau terbukti kebenarannya. Di antaranya, pernah diceritakan oleh Abu Mudi, pada suatu hari datang dua santri baru di dayah Mudi. Pada saat menghadap Abun, salah seorang dari santri baru tersebut dipandang oleh Abun dengan cukup lama. Setelah kedua santri tersebut keluar, Abu Mudi yang menyaksikan hal tersebut bertanya kepada Abun, "Mengapa Abun berlaku demikian?" Abun menjawab, "Esok harinya ia akan pergi meninggalkan dayah." Abu Mudi pun bertanya, "Bagaimana dengan santri yang satu lagi?" Abun menjawab bahwa ia akan bertahan di dayah selama beberapa saat. Esok harinya hal ini terbukti. Santri yang dipandang oleh Abun tersebut langsung hengkang dari dayah, sedangkan yang satu lagi tetap bertahan sampai beberapa tahun. Yang kedua, Abun pernah ditanyakan oleh salah satu muridnya mengapa Abun tidak membentuk ikatan alumni sebagaimana dilakukan oleh Abu Tepinaraya pada dayah beliau, Darus Saadah. Abun menjawab, "Itu tidak perlu saya pikirkan. Suatu saat nanti akan dipikirkan oleh mereka sendiri." Hal ini terbukti. Saat ini, alumni Mudi telah memiliki satu ikatan organisasi yang bergabung dalam Yayasan Al-Aziziyah. Hal ketiga, Abu Mudi menceritakan, pada awalnya Walid, yaitu Tunku Nur Zahri, pimpinan pesantren Nurul Aiman, Samalanga, hanya mendirikan panti asuhan, bukan sebuah dayah. Pada suatu ketika, Abun mengatakan kepadanya bahwa Nyaknu suatu saat akan mendirikan dayah. Hal ini terbukti bahwa sekarang ini panti asuhan yang dikelola oleh Walid Nu telah berkembang menjadi satu dayah yang besar yang terletak tidak jauh dari dayah Mudi Mesra Samalanga. Abun berpulang ke Hazaratnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1409 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Januari 1989 dalam usia 58 tahun. Beliau dikebumikan di Samalanga, di Komplek Putra Dayah FPI Mudi Mesir Raya Samalanga, Kabupaten